Kasih biar anak Jadi dulu. mana itu loh ya? Anakku. Oh berarti tambah satu. Ya di situ. Satu. Oke. Contoh. Udah. Mari kita pujikan pujianku bersyukur Bapa. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini.
selalu memberikan kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Engkau selalu memberikan yang kami perlukan. Terima kasih ya Bapa. Kami tidak bisa membalas apa yang telah Engkau berikan pada hidup kami ya Yesus. Kami hanya punya tubuh ini ya Bapa. Kami punya haleluya hati ini, kerinduan ini ya Bapa untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Yesus. Urapi setiap hamba-Mu yang hadir saat pagi hari ini ya Yesus. Engkau tahu setiap hati, Engkau tahu setiap kerinduan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami haleluya berikan satu hati untuk memuji Engkau, sehingga pujian kami bisa menjadi dupa berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih ya Yesus. Kami buka ibadah kami dan kami alaskan doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Shalom. Panas loh saudara, harusnya semangat hari ini. Kita pujikan pujian Yesus 1, 2, 3. Karena Yesus sahabat kita. Amin.
semua permasalahan kita. Amin, saudara. Haleluya. Kita nyanyikan beres kabeh. Saya buka ruang kesaksian yang mau menyaksikan cinta kemurahan Tuhan. Sambil menunggu kita pujikan pujian Tuhan memberiku kegirangan. Alam kami kenal
Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, untuk mendengarkan suara hati Tuhan dalam hidup kita. Apapun permasalahan kita, yakinlah Tuhan kita dahsyat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu membelah bumi, membelah lautan, menentukan badai. Karena kita selalu dipegang dengan tangannya yang kokoh. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku.
Kalau Allah kita lebih dahsyat, Allah kita mampu membelah lautan, sehingga apapun permasalahan kita tidak perlu khawatir, kami tidak perlu haleluya lemah, karena Allah kita lebih haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati, yang membelah hadirat-Mu ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau adalah pembuat mujizat sejati ya Bapa. Engkau yang selalu membuka jalan untuk setiap persoalan kami. Engkau selalu membuka jalan untuk setiap masalah kehidupan kami ya Bapa. Apapun yang kami alami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang heran, Engkau Allah yang penolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Puji-pujian kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Jikalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau urapi setiap hati kami ya Bapa. Engkau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini kita sudah memuji Tuhan dan kita boleh kembali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Masih pasal yang kelima, saudara. Semoga Bapak Ibu Saudara tidak walek. Amin. Saya yang walek, saudara ya. Saya pengen pindah tapi ya rasanya Tuhan bilang ojo saya teruskan aja. Dan ternyata masih ada
maksud Tuhan untuk kita tahu ayat-ayat ini atau kebenaran firman Tuhan ini. Matius pasal 5 ayat yang ke-10 dan 11. 10 dan 11 saya jadikan satu untuk mempercepat saudara ya. Kayaknya 12 itu mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi kita sudahi dulu Matius pasal yang kelima. Ini mungkin pasal yang terakhir sesi yang terakhir untuk Matius pasal 5. Sudah ketemu saudara? Lebih baik persiapan saya sih ayat 10 dan 11, tapi kita baca langsung sampai ayat 12. Sudah ketemu? Amin. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Rupa-rupanya bagian yang terakhir ini tidak enak saudara ya. Kemarin di yang pertama, berbahagialah orang yang miskin. Setelah diuraikan, ternyata yang dimaksud miskin seperti ini. Wow, asik. Berbahagialah orang yang berduka cita, enak juga. Tapi ini nggak tahu ini. 10, 11, 12. Karena ini adalah memang bagian kita anak-anak Tuhan. Semua adalah bagian kita dari anak-anak Tuhan. Cuma ayat ini sangat familiar dengan anak-anak Tuhan. Sangat menyatu dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Bukan saja di Indonesia, rasa-rasanya dimanapun juga anak-anak Tuhan alami hal ini. Bersyukur kalau kita tidak mengalami. Tapi di belahan Indonesia yang di beberapa tempat itu bermasalah saudara. Jualan babi diprotes. Begitu protes diprotes lagi. Mau cari keuntungan padahal dari hasil babi itu bisa jadi profesor. Tapi Alkitab sudah menyatakan, memberikan peringatan bahwa menjadi anak-anak Tuhan itu tidak selamanya enak. Jadi kalau saudara menginjil kepada orang-orang di luar Tuhan yang belum percaya Yesus, jangan saudara berkata, ayo jadi anak Tuhan karena kamu akan diberkati. Ya. Itu casingnya, saudara. Casingnya aja. Itu cuma pembungkusnya aja. Tapi rasa-rasanya di gereja-gereja, di video-video, wah, apalagi kalau gereja-gereja besar, saudara mau diberkati. Kalau itu saudara ditanya seperti itu, jawaban saudara gimana? Nah, saudara bingung jawab ya. Mau, sama gak pengen diberkati? Firman Tuhannya sangat mengena. Ada ayatnya. Kamu bukan menjadi ekor, tapi kamu menjadi kepala. Semua serba enak, saudara. Tetapi pagi hari ini kita bicara yang tidak enak. Beberapa kali saya sampaikan di kaum muda yang dulu-dulu ya, kalau mau pergi ke suatu tempat, nasihat yang saya sampaikan, bersiaplah untuk menderita. Di satu tempat bersiaplah untuk kamu mengalami kegagalan.
bersiaplah menghadapi ketidaknyamanan, supaya saat hal itu terjadi atasmu, kamu udah siap. Jadi jangan pergi ke suatu tempat, oh aku mau berhasil. Begitu kegagalan langsung hilang, tinggalkan Tuhan. Saya seringkali berikan perumpamaan tentang bagaimana kalau kita mengangkat sebuah timba, dan timba itu tertutup. Baiklah, saat kita mengangkat timba yang tertutup itu, prinsip kita itu ada isinya berat, sehingga kita mengangkatnya benar-benar siap mengangkat sesuatu yang berat. Sehingga begitu kita mengangkat berat, oh ya terangkat karena kita siapnya mengangkat sesuatu yang berat. Ternyata kosong, oh tambah ringan, saudara. Betul. Tetapi kalau kita menganggap bahwa timba itu tidak ada isinya, ringan, orang sekuat apa aja, begitu menganggap timba itu ringan, begitu diangkat ternyata banyak isinya, orang hebat pun saat mengangkat jadi tidak kuat. Harus yang kedua kali baru mengangkat kembali, oh ternyata berat. Yesus berbicara tentang penderitaan. Yesus berbicara tentang aniaya. Yesus bicara tentang bagaimana menjadi anak-anak Tuhan itu bukan sesuatu yang seperti banyak orang impikan itu enak. Tetapi dikatakan di sini berbahagialah, tetapi tetap ucapan Yesus dikatakan berbahagialah, saudara. Katakan satu dengan yang lain, kita berbahagia. Salaman satu dengan yang lain, kita berbahagia. Yang benar, biarkan esoting saudara-saudara. Jadi kalau kita alami penderitaan, katakan berbahagialah. Kita menguatkan satu dengan yang lain, katakan berbahagialah. Tapi aku alami ini, berbahagialah. Karena memang firman Tuhan katakan itu, berbahagialah. Berbahagialah orang yang dianiaya. Oh, di mana ceritanya orang berbahagia karena dianiaya? Tapi Yesus katakan itu tidak selesai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kalau kita tahu bahwa ini memang kebenaran dan kita mempertahankan itu dan kita alami tindasan, berbahagia karena apa? Oh berarti aku berjalan di jalan yang benar, begitu saudara. Berarti langkahku benar karena aku melakukan firman Tuhan, dan saat ini aku alami sesuatu yang tidak enak. Dan Yesus katakan berbahagialah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, bonusnya itu kita catat dan itu kita tabung. Kalau di Facebook itu taruh di keranjang kuning begitu ya. Bonusnya kita taruh di keranjang kuning dulu. Nanti itu akan kita dapatkan itu. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ayat yang ke-11 dikatakan berbahagialah kamu jika karena aku, karena Yesus, kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala hal yang jahat. Kenapa saya gabung ini? Karena saat Yesus berkata berbahagialah kamu jika karena aku, bukankah kita seringkali naikkan pujian? Yesus kau benaran atau kebetulan?
Yesus kau kebenaran. Jadi artinya ayat 10-11 itu sama saudara. Jika karena Yesus yang adalah kebenaran, kamu dicela, kamu dianiaya, dan kepadamu difitnahkan hal yang jahat, berbahagia. Hanya Alkitab yang berbicara tentang ini, Bapak Ibu Saudara. Berbahagia di tengah-tengah aniaya, berbahagia membela kebenaran dan mengalami tindasan. Itu hanya Alkitab yang mencatatnya. Dan ada bonus di belakang dari apa yang disebut dengan penderitaan, apa yang disebut dengan aniaya, apa yang disebut dengan fitnah, apa yang disebut dengan dicela. Karena engkau akan mempunyai kerajaan sorga. Jadi artinya sorga hubungannya dengan penderitaan. Jadi jadi kaya nggak boleh ya? Boleh, cuma orang kaya cenderung berdosa, saudara. Tidak ada aminnya ya. Biasanya kalau semakin kaya, maunya itu banyak. Semakin kaya, semakin diberkati. Yang tadinya nasi pecel itu cukup, amin. Diberkati jadi rawon. Itu kalau makanan. Kalau istri sudah, enggak ya, anak-anak Tuhan enggak boleh ya. Istri satu diberkati, istri tetap satu, karena Alkitab berkata, bersukacitalah kamu dengan istri masa mudamu. Itu enggak tahu di mana ayatnya, tapi itu ada. Itu dikatakan istri masa mudamu, bukan istri mudamu, saudara. Beda ya, beda. Istri muda dengan istri masa muda itu beda. Berbahagialah. Kembali lagi tadi itu, ya memang orang diberkati itu cenderung seperti itu. Bukankah ada seorang pemuda yang kaya datang kepada Yesus, aku mau masuk surga. Yesus katakan, sudahkah engkau lakukan ini. Sudah, tinggal satu yang belum lakukan. Berat. Ya. Orang kaya sulit masuk surga. Bukan gak bisa masuk surga, sulit. Jadilah orang kaya yang tetap hidup rendah hati. Alkitab mencatat banyak orang-orang kaya, orang-orang yang diberkati Tuhan, dan mereka itu adalah orang-orangnya Tuhan. Abraham diberkati Tuhan, Ishak diberkati Tuhan. Bahkan dikatakan setiap Ishak pergi gali sumur, ada sumur dan di sekitarnya jadi diberkati, jadi lahannya jadi tidak tandus lagi. Dan beberapa tempat sudah gitu diusir, ya tidak apa-apa, pergi ke tempat lain, diberkati. Anak-anak Tuhan dimanapun saja berada. Mungkin kau diusir, engkau tidak dikehendaki oleh orang-orang di sekitarmu. Kita manut, tapi di mana kita berada, kita akan selalu diberkati Tuhan. Katakan amin. Yakub apalagi, Daud diberkati, Salomo diberkati.
Dalam perjanjian baru seorang yang bernama Barnabas diberkati. Temannya Paulus. Ada juga yang bernama Gaius. Rasul Yohanes menulis surat kepada Gaius. Dia diberkati, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang bekerja di tambang batu bara. Orang-orang yang bekerja di sana, saat mereka kesulitan makanan, Gaius berkata, ayo sini. Rumahku banyak makanan. Makan. Mau tidur di rumahku. Perempuan Sunem melihat Elisa yang pelayanan terus-menerus, langsung dia berkata kepada suaminya, ayo kita buatkan rumah bagi hamba Tuhan itu. Nabi Elisa itu. Maaf, bukan Elisa, Elia. Diberkati dan menjadi berkat. Yang seperti ini loh, gampang masuk surga. Apakah itu GPD Makedonia juga? Amin ya God. Ragu-ragu. Apakah itu GPD juga? GPD Makedonia juga? Amin. Amin. Sulit masuk surga, tetapi bukan berarti tidak ada. Terlalu banyak contoh-contoh anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, jelas masuk surga karena dia menjadi berkat. Amin. Wih, amin deh. Yes. Haleluya. Oke. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3. Saya minta Mas Bagus bacakan Mas Bagus, Mas Didi atau Bagus? Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Satu perikop. Yohanes 16 ayat 1-3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik maupun aku. Baik maupun aku. Amin. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Yesus menyampaikan terlebih dahulu bahwa engkau akan mengalami banyak hal. Nanti saudara baca seterusnya ya. Ayat pasal 16 itu dan pasal 16 ayat terakhir kalau nggak salah. Coba, saya lupa nggak baca tapi saya masih ingat. Pasal 16 bukan. Iya. Ayat terakhir. Ayat terakhir 16, di Yohanes 16 ayat terakhir 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi perhatikan pasal 16 ini, Yesus berkata kamu akan menghadapi banyak hal. Ada duka cita yang mendahului kemenangan.
Ada banyak hal kehidupan kita akan mengalami, iya, tidak enak. Bahkan dikatakan ada orang yang mau membunuh kamu. Saat ditanya, loh aku beribadah. Kira-kira kita dengar enggak berita-berita seperti itu hari-hari ini? Jadi Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3 itu Yesus sudah berkata terlebih dahulu. Apa zaman ini? Enggak, zaman awal-awal setelah Yesus naik ke surga itu terjadi, termasuk diantaranya Paulus. Bukankah Paulus membunuh banyak orang-orang yang percaya Yesus? Tujuannya apa? Aku mau memuliakan Tuhan. Ya, dia membunuh Stefanus karena dia mau membela Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan lihat, oh kamu punya rencana yang baik, tapi kamu salah. Sehingga saat Yesus bertemu dengan Paulus di jalan menuju ke Damsyik, Yesus berkata, Saulus, Saulus, namanya dulu Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pertanyaan Saulus apa? Siapakah engkau? Tuhan. Dia memang tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu dia membunuh anak-anak Tuhan. Dia menganiaya Tuhan. Saulus dijemput oleh Tuhan Yesus, didatangi oleh Tuhan Yesus karena dia tidak tahu. Saya berdoa di akhir zaman ini ada Saulus-Saulus akhir zaman. Mereka seperti Saulus dengan segala rencananya mau membinasakan anak-anak Tuhan, maunya sendiri berbakti kepada Tuhan. Tapi nanti mereka akan ketemu langsung dengan Tuhan Yesus dan berkata, Yesus adalah sahabatku. Dene amin. Nanti itu akan terjadi Saulus-Saulus akhir zaman. Mereka yang dengan penuh kebencian membunuh anak-anak Tuhan, menganiaya anak-anak Tuhan, mereka akan berkata, Tuhan Yesus itu memang Tuhan. Pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Sehingga di dalam Filipi pasal 1 ayat 29, coba tolong bacakan. Filipi pasal 1 ayat 29. Paulus sendiri karena pengalamannya dengan Tuhan, dia berkata apa? Sebab kepada kamu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang memegang kebenaran, sebagai orang-orang yang mempertahankan kebenaran dalam hidupnya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, melainkan juga apa saudara? Menderita. Menderita saudara. Amin. Kok gede-gede ya? Ini firman Tuhan. Yesus pun juga berkata, seini aku beritahu supaya kamu tidak kecewa. Amin. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 tadi, semuanya ini kukatakan kepadamu bahwa menjadi anak-anak Tuhan itu tidak gampang. Alami aniaya, dikucilkan, dibuang, dicoret dari akta keluarga, ya.
dihapus sebagai penerima warisan. Terlalu banyak anak-anak Tuhan alami itu, tetapi begitu anak-anak Tuhan melihat siapa Yesus, saat Paulus melihat pertemuannya, perjumpaannya dengan Yesus dan pengalamannya dengan Yesus, saya lupa ayatnya, kalau nggak salah di Ibrani, bukan di Ibrani, di situ dikatakan, siapakah yang dapat memisahkan aku dengan kasih Kristus? Pedang, kelaparan, ketelanjangan, apa? Nantang Paulus. Semuanya itu tidak dapat memisahkan aku dengan kasih Kristus. Dan itu pengalaman itu benar-benar terjadi, dialami oleh Paulus. Dia harus mati secara syahid. Harus alami karam kapal, harus pernah juga dilempari batu sampai mati, bangkit lagi. Disesah itu dicambuk. Dan aturan di sana sampai 39 kali. 39 kali 3 kali Paulus pernah alami itu. Artinya 3 kali itu di tempat lain dia alami itu, saudara. Paulus alami itu dengan sukacita karena pandangannya kepada pengharapan yang sungguh, bahwa sorga itu jauh lebih indah dari apa yang aku alami penderitaan saat ini. Sehingga Paulus juga pernah berkata, penderitaan yang ada ini jika dibandingkan dengan kemuliaan itu jauh lebih luar biasa dibanding penderitaan yang ada dalam dunia. Boleh saya katakan, yang tercatat dalam Alkitab, penderitaan Paulus adalah penderitaan yang paling hebat di antara ke-12 rasul Yesus. Rata-rata rasul Yesus, murid-murid Yesus ada 12 orang, itu mati syahid dengan cara yang mengerikan. Bukan cuma 12, bahkan murid-murid dari murid-murid Yesus itu banyak yang alami itu. Dibakar hidup-hidup jadi obor di suatu gelanggang. Aduh, ngeri. Tapi mereka tetap bersuka cita karena apa yang dia lihat, sesuatu yang dahsyat luar biasa. Stefanus tidak menyangkal Yesus lagi. Begitu dia dirajam batu, membuat geram orang-orang yang ada di sekitar saat itu. Karena Stefanus berkata, aku saat ini melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa, menyambut kedatanganku. Tidak rasa penderitaan, dilempari batu sampai mati, dia tidak rasa itu semua, karena yang dia lihat yaitu sorga terbuka bagi dia. Anak-anak Tuhan yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, mereka tidak akan merasa sesuatu yang berat dalam hidupnya saat mereka mengalami penderitaan. Karena yang dia lihat, mahkota kehidupan itu bukan cuma sekedar janji, tetapi sesuatu yang nyata. Paulus menyikapi penderitaan,
karena kebenaran dia lakukan dengan sukacita. Di dalam Yohanes pasal 16 tadi, ayat yang terakhir 33, semuanya ini kukatakan kepadamu, di ayat 1 tadi katakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, kamu akan alami banyak hal. Dan saudara baca seterusnya, saudara, itu lebih bagus lagi. Pas ayat yang ke-4b dan seterusnya itu bagaimana Tuhan menjadikan penghibur, artinya ada pertolongan walaupun ada aniaya. Dan ada duka cita di dalam ayat yang ke-16 dan seterusnya itu. Tetapi Yesus katakan, ini semua aku sampaikan karena di balik semuanya ini aku punya maksud damai sejahtera untukmu. Amin. Ayat 33, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Anak-anak Tuhan tidak perlu takut menghadapi apapun juga di depan kita. Bagaimana tanggapan Rasul Petrus? Tadi itu Rasul Paulus, saudara. Tanggapan Rasul Petrus dan siap ayat 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 14. Saya sudah tulis di sini. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, Yesus katakan, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Petrus juga alami penderitaan, saudara. Sejarah mencatat sudah waktunya Petrus harus dieksekusi, mau disalib seperti Yesus. Tetapi Petrus berkata, stop, saya tidak layak disalib seperti Yesus, seperti guruku. Petrus disalib juga, saudara. Tapi Petrus berkata, kamu boleh menyalib aku, membunuh aku dengan seperti Yesus, tetapi biarlah kepalaku di bawah. Aku tidak layak kalau seperti Yesus. Petrus disalib dengan kepala di bawah. Markus diseret kuda, saudara. Dia seorang muda yang dulunya adalah seorang yang gagal. Markus itu adalah seorang keponakan dari Barnabas. Dia juga yang pernah memisahkan hubungan Paulus dan Barnabas. Tetapi di akhir hidupnya, di akhir hidup Paulus yang tadinya Paulus benci karena mengecewakan Paulus, Paulus berkata, jemputlah Markus. Sebelum Paulus meninggal, jemput Markus supaya Markus melihat aku. Pelayanannya penting bagiku. Markus adalah orang yang gagah. Mungkin kita juga adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang gagal, tapi tetap semangat melayani Tuhan. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan seperti Paulus akan berkata, pelayanan Markus itu penting bagiku.
dia yang pernah dikecewakan itu dan pernah kecewa terhadap Markus. Paulus berkata, pelayanan Markus itu penting bagi. Ada rekonsiliasi kembali, saudara. Dibuktikan dia pun juga alami martir, alami aniaya. Dalam pelayanan tidak selamanya mulus, semuanya mulus. Bisa saja satu saat ada gesekan-gesekan karena kepentingan satu dan lain hal. Seperti Markus. Paulus sempat benci sama Markus. Saat mau ke Pamfilia, Barnabas bersama Paulus, Barnabas berkata, saya keponakanku tak ajak ya Markus. Paulus berkata, tidak layak dia yang pernah meninggalkan kita dalam pelayanan, terus akhirnya bareng-bareng sama kita. Ditolak. Tapi kalau saya melihat Markus lebih dikenal sebagai murid dari, bukan muridnya Barnabas, tapi Markus ternyata dia hidup dengan Petrus. Bahkan suratan Petrus itu penulisnya adalah Markus. Artinya Petrus jadi mentor dari Markus ini, sehingga membuat Markus bisa tulisannya itu tulisan yang masuk dalam kanonisasi Alkitab menjadi Injil Markus. Itu luar biasa. Makanya Paulus berkata, aku butuh Markus. Biarlah saat kematianku, Markus juga lihat siapa aku, bahwa aku mengasihi Markus. Ini kehidupan orang yang menderita, saudara. Isa kompak, saudara. Dan mereka bangga, walaupun mereka alami aniaya, tekanan di sana sini. Nantinya mereka akan alami martir. Mereka harus mati secara mengenaskan, tapi mereka bangga. Yesus berkata, berbahagia orang yang dianiaya sebab kebenaran, orang yang dianiaya karena aku. Dan kamu dicela, dianiaya, difitnahkan akan yang jahat. Bahagia. Dan itu Petrus berkata, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Engkau akan menghadapi semuanya, tapi tetap yakin, tidak perlu takut, karena Tuhan tetap besar bagi kita. Katakan amin. Ayat yang terakhir, saudara. Berbaik cukup, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Jadi ucapan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-16 itu sangat-sangat punya power, kuasa, sehingga murid-murid Yesus mengalami penderitaan itu tidak goyah, saudara.
Ternyata bukan ayat terakhir, saudara. Masih 30 menit lagi, saudara. Ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ayat yang ke-40 mulai, mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka. Tadi saya katakan menyesah itu berarti ya memberikan hajaran atau cambukan. Jadi dianiaya lah. Ya, itu sebuah konsekuensi dari orang-orang yang ditahan, mau dilepaskan, alami itu karena memberitakan kebenaran. Saudara mungkin bisa baca dari awal, dari ayat 26. Mereka dipanggil, saudara. Mereka dipanggil menghadap. Terus mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Kenapa disesat? Supaya kapok. Kenapa disesat? Supaya ini loh, kalau kamu tetap memberitakan Yesus, nanti tak sesat lagi. Ternyata tidak kapok, saudara. Perhatikan ayat seterusnya, ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa, saudara? Oh, sakit, saudara, disesat. Sebelum dilepaskan mereka disesat, dicambuk, mereka dianiaya. Nah, kamu bebas, tapi disesat terlebih dahulu. Tetapi ayat ini berkata, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Saya katakan, Yohanes 16 ayat 1 itu berkuasa sekali. Perkataan Yesus itu sangat mempengaruhi jiwa dari anak-anak Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu tidak kecewa. Ya, murid-murid Yesus tidak kecewa. Dan saat mereka alami penderitaan itu, mereka bersuka cita. Mereka tidak naik banding. Mereka tidak perlu pengacara. Bela aku mau disesat. Tidak, saudara. Karena ini, perhatikan di situ. Karena mereka telah dianggap apa, saudara? Layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Garis bawah itu. Alkitab saya sudah saya garis bawah itu, cuma perlu digaris bawahi lagi dengan warna-warna yang khusus gitu, stabilo gitu, itu bagus sekali. Murid-murid Yesus dikeluarkan dari sidang dengan disesat terlebih dahulu, tetapi Alkitab mencatat mereka gembira karena mereka telah dianggap selayak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jangan malu karena nama Yesus engkau dihina. Karena nama Yesus engkau dikucilkan. Karena nama Yesus engkau terus akhirnya difitnah macam-macam. Tak apa-apa. Tak perlu kita minta pembelaan. Pembelaanku datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Almarhum Bapak Pendeta Yusuf Roni, dulunya pengajar agama lain, bertobat menjadi anak Tuhan, memberitakan firman Tuhan, masukkan penjara.
Pendeta-pendeta tidak ada yang berani membela. Tidak ada lawyer yang bisa membela dia. Dia mencatat sebuah buku dengan catatan pembelaku yang agung. Hamba-hamba Tuhan pun tidak bisa menjadi pembela. Kenapa? Karena takut juga. Saya pun mungkin di usia dulu sebagai hamba Tuhan, saya pun juga masih ragu-ragu. Benarkah dia hamba Tuhan? Benarkah dia jadi anak Tuhan? Salah-salah akan merusak citra gereja. Ada banyak kecurigaan. Hamba Tuhan ini, Pendeta Yusuf Roni, dia berkata, tidak ada yang bisa membela aku. Aku punya pembela yang agung, itulah Yesus. Murid-murid Yesus tidak perlu mengalami atau tidak perlu meminta lawyer, tidak perlu meminta pembela untuk membela dia. Berkata, bukankah yang aku sampaikan itu benar? Apakah ada salah kata-kataku? Mereka tidak perlu katakan gitu. Begitu mereka divonis, bukankah memang ini yang harus aku alami? Mereka bangga karena mereka dihisapkan layak untuk menderita seperti yang Yesus alami. Ternyata aku dihisapkan layak ngincipi penderitaan guruku. Bersyukur di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan di zaman sekarang? Kita terlalu sering dinabubukkan dengan berita-berita berkat, berita-berita keberhasilan, berita-berita bahwa menjadi anak Tuhan harus kaya, menjadi anak Tuhan harus bahkan menjadi hamba Tuhan pun seringkali yang dibicarakan bukan lagi firman Tuhan. Itu koreksi bagi saya, saudara. Saat ketemu, motormu apa? Tahun biru. Tapi aku sekarang punya mobil. Hal-hal duniawi. Pertemuan, foto-foto, HP-mu apa? Itu loh, HP yang itu loh yang bagus. Ayo tolong. Sudah bukan lagi bicara Yesus. Ngeri, saudara. Bagaimana kalau harus menghadapi hal-hal yang sedemikian? Salah-salah nanti ada wasiat. Nanti kalau aku mati, jangan lupa HP-ku dimasukkan kuburan sekalian. Saking kecanduan dengan masalahnya apa, di kuburan ada sinyal, saudara. Ada sinyal, apa juga ada ces-cesan. Murid-murid Yesus alami itu. Mereka berbahagia. Lantas bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita mengalami itu?
salah. Rasul Paulus juga berkata dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 17 mulai. Roma 12 ayat 17 mulai. Janganlah membalas kejahatan dengan betul ya. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tapi harga diri, kalau sudah bicara harga diri, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu kayaknya ayatnya kuno itu, Om. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, ini loh anak-anak Tuhan, harusnya gini loh. Ayat 20 garis bawahi Alkitab kita. Kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Ojo terus syukur. Enggak ada. Berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu Alkitab, saudara. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Di rumus dunia itu tidak ada, tetapi adanya di Alkitab. Di mana itu, saudara? Roma pasal 12 ayat 21. Ayat 20-21. Rumus Alkitab, kejahatan bukan dibalas dengan kejahatan. Kasih makan. Beberapa waktu yang lalu saya ada Helmi Yahya bilang, kalau kamu dikhianati oleh seseorang sekali, sudah tidak usah percaya. Sebab nanti dia akan lakukan itu berulang kali, bahkan ribuan kali. Itu dunia, saudara. Dan saat saya mendengar, Helmi Yahya orang pintar, saudara. Ada benarnya, saudara. Tapi itu rumus dunia. Rumus Alkitab tidak seperti itu. Ada seorang yang dulu orang di luar Tuhan. Dia seorang bintang film. Akhirnya percaya Yesus dan jadi hamba Tuhan. Dulu dia membintangi film Topan Anak Jalanan, Junaidi Salat. Dia jadi pendeta, dia jadi hamba Tuhan. Dia dia pokoknya menampung beberapa anak, dan kesaksiannya anak-anak yang ditampung itu bukan semakin baik, keluar mencuri apa-apa yang ada di dalam. Balik lagi, ditampung lagi, saudara. Kasih makan lagi. Ada banyak yang ditampung dan tidak berterima kasih. Tidak apa-apa. Tidak diusir.
Ada banyak yang dia banyak dirugikan, tidak apa-apa. Sampai akhirnya mereka itu bertobat. Ternyata itu juga bagian dari pelayanan. Kalau ikuti cara dunia, saya katakan apa yang disampaikan oleh Helmi Yahya bagus sekali. Saya senang gitu. Ya, itu bicara tentang kepercayaan. Kalau sudah bohong, itu nanti bohong-bohong terus. Kalau sekali sudah mengkhianati, itu nanti sudah tidak akan pernah bisa berhenti. Saya bilang ada durasi cukup panjang. Saya pikir benar juga, dan dia sampaikan itu dengan memang dia sebagai seorang yang pintar ya, dan ya motivator juga. Dia peringatkan kepada orang-orang itu, jangan terlalu tulus. Ya, tapi saya mau katakan, saya sebagai hamba Tuhan, saya mau berkata, kebenaran firman Tuhan di atas segalanya. Prinsip-prinsip dunia mungkin bisa kita lakukan, tapi kalau kita lakukan kebenaran firman Tuhan, berarti kita selangkah lebih maju, lebih baik. Katakan amin. Saya tidak menyalahkan itu, tetapi ada sesuatu yang lebih baik dari apa yang disampaikan itu. Itulah kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh dunia. Tidak pernah masuk akal menjadi anak-anak Tuhan itu. Tapi Tuhan mau supaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang punya kualitas. Kualitas yang terbaik yang diberikan oleh anak-anak Tuhan, yaitu harus berbeda dengan dunia, harus selangkah lebih maju dan tidak dapat dikejar. Dan itu orang akan katakan, wow, ya. Dan begitu ditanya, kenapa kau lakukan itu? Karena aku murid Yesus. Aku murid Yesus. Orang hebat manapun tidak bisa kerjakan, tetapi murid Yesus bisa kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi, kembali lagi di ayat tadi. Berbahagialah orang yang, apa tadi? Matius pasal yang kelima. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Pandangan kita sorga, bukan dunia. Dunia habis, tidak apa-apa. Yang penting aku memiliki sorga. Berbahagialah orang yang menderita karena Yesus. Tidak apa-apa. Karena apa? Aku memiliki Yesus berarti memiliki segala-galanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami harus bangkit berdiri. Saya mau iring Yesus.
luar biasa yang boleh kami terima bagi hari ini ya Bapa, yang boleh mengingatkan setiap kami Yesus bahwa Tuhan kuatkanlah iman kami Bapa di dalam dunia ini yang semakin tua Yesus. Walaupun banyak penderitaan yang boleh kami alami Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan, kami mau tetap mengiring Engkau Yesus. Begitu juga Tuhan ajari kami ya Bapa untuk kami mengasihi setiap musuh-musuh kami tetap mengasihi walaupun mereka tidak baik kepada kami, tapi kami mau tetap mengasihi mereka Bapa, karena itulah perintah dari-Mu Yesusku. Ajari kami ya Bapa agar hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu, agar kehidupan kami boleh layak di hadapan-Mu ya Bapa. Yesus, ubahlah setiap pribadi kami ya Bapa, agar kami memiliki hati seperti-Mu, agar kami boleh memiliki kasih Yesusku yang luar biasa Tuhan. Tuntunlah ya Yesus, agar setiap pribadi kami boleh mengejar Engkau Tuhan. Dimanapun berada Yesusku, kami mau tetap andalkan Engkau Yesus, karena kami tidak mampu untuk berjalan sendiri, karena kami perlu Tuhan. Kami lemah, kami tidak mampu berjalan sendiri di dalam dunia ini, tapi kami perlu perkenanan-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Tuhan, pegang terus tangan kanan kami supaya kami mampu menjalani kehidupan ini ya Bapa. Apapun di depan sana nanti Yesus, kami mampu melewati, karena Kau sudah berdiri di depan kami untuk menghalang, untuk melemparkan segala beban-beban setiap badai yang ada di depan kami. Karena itulah Tuhan, tetap Yesusku, berdirilah Tuhan di depan kami, menjalani Yesusku, agar kami mampu Bapa berdiri di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih firman yang indah yang boleh kami nikmati, sehingga kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami pulang bawa berkat Tuhan yang luar biasa. Dan Kau juga memberkati hamba-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati Tuhan setiap harinya ya Bapa, hidupnya boleh selalu berkenan dan semakin Tuhan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Begitu ya juga kami sidang jemaat yang boleh dengarkan kebenaran firman-Mu, kami juga semua diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Allahku, terima kasih. Dan sebentar Yesus, kami akan menghambur kegiatan gereja di tempat ini ya Bapa. Engkau berkati setiap persembahyan kami berikan kepadamu, karena kami mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Doa ini hanya kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil korban dijalankan, kita pujikan pujian Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Jangan
saudara dengan berkat yang melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Pengumuman pekerjaan Tuhan, besok jam 4 sore ada ibadah wanita Bamak di Gereja YHS Jalan Pahlawan. Gerejanya Bu Elis, Ketua Bamak Tulungagung. Jadi kaum wanita yang mau ikut ibadah wanita Bamak besok jam 4 sore di Gereja YHS ya. Dan hari Kamis ada ibadah tengah minggu, ibadah umum Bapak Ibu Saudara, pelayanan pujian Saudara Timothy dan renungan firman Tuhan Ibu Gembala. Hari Jumat mesbah keluarga, dan hari Minggu ibadah raya jam 7 pagi pelayan pujian Ibu Suparmini, singernya Saudara Daniel dan Ibu Cindy, LCD Saudara Jehuda, kolektan Ibu Dewi, dan asyur untuk minggu depan Bapak Agus dan Ibu Yuli. Puji Tuhan, itu saja pengumuman, dan saya kembalikan ke Bapak Gembala. Mungkin ada tambahan pengumuman yang Bapak Gembala akan sampaikan. Kami semua bagi berdiri dan oh ya, sebentar sekolah minggu dan kaum muda. Kami bagi berdiri. Selalu
sebab Engkau Immanuel beserta kami. Dalam kondisi apapun juga ada penyertaan Tuhan. Dan itu yang selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Baik saat kami diberkati, baik saat kami alami ujian, baik kami dalam kondisi sakit, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kebahagiaan dari Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga kami katakan di hadapan hadirat-Mu, sebab Kau sertaku, kami bahagia, kami boleh alami sukacita dari Tuhan. Sidang jemaat Tuhan GBD Makedonia bahagia karena ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Rumah tangga kami bahagia, pekerjaan kami bahagia, hidup kami bahagia karena ada penyertaan Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Setiap kami anak-anak Tuhan yang datang, Tuhan tahu motivasi kehadiran kami. Ada kami yang sakit, ada di antara kami yang menghadapi pergumulan, ada di antara kami yang hari-hari ini mengalami ujian, tantangan, atau apapun juga yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya ada jawaban Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Sakit penyakit kami disembuhkan, pergumulan kami diberikan jalan keluar. Haleluya. Demikian juga kami yang datang, karena kami mengucap syukur karena berkat pertolongan Tuhan. Semakin berkat Allah dicurahkan dalam hidup kami. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Mari saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima, kita bawa pulang berkat Tuhan ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.